Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Feni, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yasmin, NPM 20.0102.0036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengakuan pendapatan. Ada 3 garis besar materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai definisi pendapatan, yang kedua mengenai pedoman dan pengakuan pendapatan, dan yang terakhir pengakuan pendapatan penjualan. Definisi dari pendapatan itu sendiri menurut PSAK nomor 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan didapat dari 3 aktivitas, diantaranya yang pertama penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan royalti, bunga, maupun dividen. Pendapatan dalam perusahaan harus diakui dengan tepat. Kesalahan dalam pengakuan pendapatan akan berakibat pada laba rugi perusahaan. Selain itu, juga akan mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pengakuan pendapatan harus melakukan pernyataan ulang terhadap pengakuan yang salah tersebut. Hal ini jelas menurunkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang go public. Selanjutnya, pedoman pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat 4 kondisi. Yang pertama, tanggal penjualan atau penyerahan barang ke pelanggan. Kedua, pada saat jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, ketika aktiva yang disewakan digunakan dan ketika pelepasan aktiva. Ada 4 jenis transaksi sesuai dengan bagan di bawah ini. Yang pertama, jenis transaksi penjualan produk dari perusahaan. Pendapatannya diperoleh dari penjualan dan diakui pada saat tanggal penjualan atau tanggal penyerahan. Jenis transaksi yang kedua yaitu pemberian jasa. Pendapatannya didapat dari pendapatan fee atau jasa dan diakui pada saat jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Jenis transaksi yang ketiga memperbolehkan penggunaan aktiva. Uraian pendapatannya dari bunga maupun sewa dan diakui pada saat berlalunya waktu dan aktiva tersebut telah digunakan. Dan yang terakhir, jenis transaksi penjualan aktiva selain persediaan. Pendapatannya diperoleh dari keuntungan atau kerugian atas disposisi dan diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran. Nah, namun dalam praktiknya terdapat beberapa penyimpangan pada saat pengakuan pendapatan yang biasa terjadi di penjualan. Ada 2 alasan utama mengapa penyimpangan ini terjadi. Yang pertama, adanya keinginan untuk mengakui lebih awal, dan yang kedua adanya keinginan untuk menangguhkan. Untuk alasan yang pertama, adanya keinginan untuk mengakui lebih awal ini tepat jika terdapat kepastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan yang dihasilkan. Dan yang kedua, adanya keinginan untuk menangguhkan akan tepat jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya cukup tinggi. Pengakuan pendapatan pada saat penyerahan terjadi dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu penjualan dengan perjanjian beli kembali, dan yang kedua penjualan dengan hak retur. Penjualan dengan perjanjian beli kembali, resiko kepemilikan tetap berada di penjual. Persediaan diparkir di perusahaan lain sehingga melanggar prinsip pengakuan pendapatan, karena hal ini sama saja tidak terjadi penjualan. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Bisa terjadi jika retur yang tinggi, sehingga terjadi penundaan pelaporan penjualan sampai hak returnya habis. Akibatnya muncul penjualan konsinyasi. Pendapatan baru diakui setelah terjadi penjualan dan penyerahan barang dari komisioner ke pembeli. Nah, ada 2 metode yang digunakan untuk pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Metode yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Pendapatan
dan laba kotor diakui di setiap periode berdasarkan kemajuan pembangunan atau persentase penyelesaian. Ada 2 poin utama. Yang pertama yaitu pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Dan poin yang kedua yaitu biaya kontrak. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan yang dilakukan. Nah, kapan perusahaan menggunakan metode ini? Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika 4 kondisi tersebut terpenuhi. Kondisi yang pertama yaitu apabila jumlah pendapatan kontrak diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, biaya kontrak dapat diklasifikasikan dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Selanjutnya adalah kasus bagaimana cara menghitung pendapatan dengan metode persentase penyelesaian. PT Adi Perkasa memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dan perkiraan biayanya sebesar 700 juta. Kontrak tersebut dimulai Juli 2012 dan akan selesai pada Agustus 2014. Data perkiraan biaya sampai selesai adalah sebagai berikut. Pada tabel ini, biaya yang dikeluarkan sampai saat ini sesuai dengan soal yaitu 315 juta. Tahun 2013 atau tahun kedua yaitu 568 juta dan tahun 2014 sebesar 710 juta. Perkiraan biaya sampai selesai di tahun ketiga, maka tahun pertama menghabiskan biaya sebesar 385 juta, 2013 142 juta. Kemajuan tagihannya pada tahun 2012 sebesar 300 juta, tahun 2013 350 juta, dan tahun terakhir 2014 sebesar 150 juta. Kas yang diterima pada tahun pertama 200 juta, pada tahun kedua 300 juta, dan tahun terakhir 300 juta. Masih menggunakan metode presentase penyelesaian, harga kontrak pada ketiga tahun yang berkaitan yaitu 800 juta. Nanti dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sampai saat ini, ditambah dengan perkiraan biaya sampai selesai. Untuk tahun 2012, biaya yang dikeluarkan sampai saat ini 315 juta, ditambah perkiraan biaya sampai selesai 385 juta. Sehingga total estimasi biayanya tahun 2012 adalah 700 juta. Perkiraan biaya laba kotor didapat dari harga kontrak dikurangi dengan perkiraan biaya estimasi biaya. Didapat 100 juta pada tahun pertama. Dari 800 juta dikurangi dengan 700 juta. Presentase penyelesaiannya 45% itu dari biaya yang dikeluarkan sampai saat ini dibagi dengan total estimasi biaya dikali dengan 100%. Untuk tahun 2012, presentasenya 45% dari 315 juta dibagi dengan 700 juta dikali dengan 100%. Cara ini juga berlaku untuk tahun kedua dan juga tahun ketiga sampai pembangunan tersebut diselesaikan. Nah, selanjutnya adalah pendapatan dan juga laba kotor per tahun. Ini dalam satuan juta rupiah, untuk tahun 2012 pendapatannya 360 juta. Didapat dari 800 juta dikali 45% atau presentase penyelesaian tahun pertama. Biayanya diketahui pada soal 315 juta, maka laba kotornya yang merupakan hasil pengurangan dari pendapatan dikurangi biaya yaitu 45 juta. Diakui pada periode sebelumnya ini 0 karena kontrak tersebut atau pembangunan tersebut baru dimulai Juli tahun 2012. Dan diakui pada periode sekarang 360 ini didapat dari 360 dikurangi 0. Begitu juga berlaku untuk biaya dan laba kotor. Untuk tahun kedua atau tahun 2013, pendapatannya 640 juta, itu didapat dari 800 juta dikali 80%, atau presentase penyelesaian tahun kedua.
biayanya 568 juta, sehingga laba kotornya 72 juta. Nah, diakui pada periode sebelumnya, karena ini tahun 2013, berarti periode sebelumnya yaitu tahun 2012. Nah, pada periode sebelumnya, pendapatannya itu 360 juta, sesuai yang ditunjukkan oleh anak panah, biayanya 315 juta, dan laba kotornya 45 juta. Sehingga dapat diketahui untuk periode sekarang, pendapatannya 280 juta, dari 640 dikurangi 360 juta. Begitu juga untuk biaya dan laba kotor. Jadi laba kotor untuk tahun 2013 adalah 27 juta rupiah. Sedangkan untuk 2014 pendapatannya sebesar 800 juta, biayanya 710 juta, dan laba kotornya 90 juta. Diakui pada periode sebelumnya, yaitu 2013, ini 640 juta, 568 juta, dan juga laba kotornya 72 juta rupiah. Diakui periode sekarang, pendapatannya 160 juta, itu dari 800 dikurangi 640, biayanya 710 dikurangi 568, dan juga laba kotornya 18 juta, dari 90 dikurangi 72 juta rupiah. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui hasilnya, PT AD melakukan penjurnalan atas 3 kondisi. Yang pertama, biaya konstruksi. Yang kedua, kemajuan atau penagihan termin. Dan yang ketiga, penagihan. Nah, yang pertama untuk mencatat biaya konstruksi, tahun 2012 itu 315 juta, debitnya konstruksi dalam proses, dan kreditnya kas atau utang, dan lain sebagainya. Untuk mencatat termin, debitnya piutang usaha, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses sebesar 300 juta. Untuk mencatat penagihan, debit kas, kreditnya piutang usaha sebesar 200 juta rupiah. PT Adi Perkasa mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Untuk mengetahui pendapatan dan laba kotornya, maka jurnalnya debit konstruksi dalam proses laba kotor sebesar 45 juta untuk tahun 2012, kreditnya beban konstruksi dan juga pendapatan. Untuk mencatat ini debit beban konstruksi, kredit pendapatan sebesar 360 juta. Untuk mencatat penyelesaian kontrak, debit penagihan atas konstruksi dalam proses, dan kreditnya konstruksi dalam proses. Nah, karena ini penyelesaian kontrak, maka hanya ada pada tahun atau periode terakhir, yaitu 2014, sebesar 800 juta. Ini harusnya 800 juta. Isi akun konstruksi dalam proses atau metode presentase penyelesaian. Tahun 2012, biaya konstruksi dan diketahui laba kotor, diakui. Begitu juga untuk 2013 dan 2014, biaya konstruksi dan juga laba kotor diakui. Nah, ini di total hasilnya 800 juta. Untuk pada akhir periode 31 Desember 2014 untuk menutup proyek yang sudah selesai, ini sama 800 juta. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan dengan metode yang kedua, yaitu metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor diakui hanya setelah suatu kontrak diselesaikan. Metode kontrak selesai sering disebut juga dengan metode pemulihan biaya. Perusahaan menggunakan metode kontrak selesai jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrak jangka pendek. Yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode penyelesaian. Yang ketiga, ada bahaya yang melekat dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan risiko bisnis. Nah, ada 2 poin utama mengenai kontrak selesai. Yang pertama, poin pertama yaitu pendapatan diakui sesuai dengan jumlah biayanya. Dengan demikian, tidak terdapat laba kotor yang akan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif hingga kontrak tersebut selesai. Jika ada kemungkinan bahwa harga perolehan kontrak akan melebihi jumlah pendapatan kontrak dalam kontrak konstruksi, maka taksiran rugi dalam kontrak konstruksi segera diakui sebagai beban. Poin penting yang kedua,
Entitas mengakumulasi biaya konstruksi dalam akun persediaan atau construction in process dan mengakumulasikan termin pembayaran dalam akun kontra persediaan atau progress billings on construction contracts. Perbandingan dua metode, yaitu metode presentase penyelesaian dan juga kontrak selesai adalah yang pertama. Semua biaya konstruksi yang dapat dialokasikan dari kontrak dibebankan ke akun persediaan. Perbedaan pencatatan antara kedua metode berhubungan dengan waktu pengakuan pendapatan dan beban, yaitu waktu ketika estimasi laba yang diperoleh diakui beserta dampaknya dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan. Selama periode konstruksi laba tahunan yang dilaporkan oleh kedua metode akuntansi berbeda, akan tetapi setelah kontrak selesai, laba gabungan dari total periode konstruksi akan sama dengan kedua metode akuntansi. Laporan posisi keuangan di akhir periode konstruksi dan penagihan juga akan identik. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.